Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 5. Di sini terdapat bacaan kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Ada yang tahu mengapa tempat tinggal Udin selalu terjaga? Karena di sini Udin dan Mutiara selalu bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama itu adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Akan Ibu berikan contoh kegiatan sehari-hari di rumah kamu yang berhubungan dengan pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Contoh yang pertama, misalnya membersihkan rumah secara bersama-sama. Yang kedua, belajar bersama adik atau kakak. Yang ketiga, bermain bersama adik atau kakak. Nah, itu Bu Guru contohkan 3 sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Untuk tugasnya, kalian baca dulu teksnya. Setelah membaca teks, anak-anak boleh isi dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan. Di bawah ini ada 8 pertanyaan. Nanti anak-anak boleh tuliskan isinya di buku tulis tema 1. Isinya saja, tidak usah dengan pertanyaannya. Lalu untuk yang kedua, kita mencari ungkapan dalam sebuah kalimat. Contohnya yang pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Dalam kalimat nomor 1 terdapat ungkapan, masih ingat kalian? Rendah hati. Rendah hati itu artinya adalah tidak sombong. Kalimat yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, ungkapan yang terdapat dalam kalimat yang kedua adalah buah hati. Masih ingat anak-anak buah hati artinya apa? Iya, betul, buah hati artinya adalah anak. Kalimat yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Ungkapan yang terdapat pada kalimat nomor 3 adalah buah tangan. Tentu kalian juga masih ingat ya, buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Kalimat nomor 4, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Kemarin juga kalian sudah membuat kalimat menggunakan ungkapan cepat kaki ringan tangan, yang artinya yaitu adalah rajin bekerja. Nomor yang terakhir yaitu nomor 5, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Ungkapan yang terdapat pada kalimat nomor 5 adalah kepala dingin. Kepala dingin artinya tenang atau sabar. Nah, kalian sudah tahu ya, ada 5 ungkapan yang terdapat dalam kalimat-kalimat yang sudah tadi Ibu bacakan. Setelah itu kita lanjut ke pembelajaran 6,
Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Di sini terdapat teks percakapan. Teks percakapan itu apa? Teks yang berisi percakapan antara dua orang atau lebih. Dalam percakapan ini terdapat 4 orang, yaitu ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Mereka sedang berdiskusi mengenai liburan atau berwisata. Berdiskusi antara keluarga itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketika ayah, Udin, Mutiara, dan ibunya berdiskusi, itu juga sudah termasuk sebagai sikap yang sesuai pengamalan Pancasila yang keempat. Nah, akan ibu berikan contoh sikap sesuai pengamalan Pancasila yang keempat di rumah. Misalnya yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, adik, atau kakak saat berdiskusi. Lalu yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, itu adalah 3 sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila yang keempat di rumah. Lalu Bu Guru juga akan memberikan contoh sikap yang sesuai pengamalan Pancasila yang kelima di rumah. Yang pertama, kalian harus adil dalam membagi waktu belajar dan bermain. Yang kedua, adil dalam membagi makanan kepada adik atau kakak. Ketiga, hemat dalam menggunakan uang. Nah, siapa di sini yang suka jajan, boros? Nah, mulai dari sekarang harus hemat dalam menggunakan uang. Uang jajannya kalau bisa ditabung ya. Nah, setelah kalian paham mengenai sikap dari pengamalan sila Pancasila keempat dan kelima, nah, kalian baca dulu teks percakapan atau diskusi ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Setelah membaca teks, kalian tolong jawab pertanyaan. Di sini ada 9 pertanyaan. Kalian hanya menulis jawabannya saja di buku tulis tema 1. Ingat ya, hanya jawabannya. Lalu selanjutnya di sini ada melengkapi cerita dengan kata-kata yang tersedia di dalam kotak. Kita bahas sama-sama ya. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil titik-titik. Nah, jawabannya yaitu jalan tengah. Jalan tengah itu sama dengan ungkapan. Ungkapan dari jalan tengah artinya adalah solusi. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli tiket masuk. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Ada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nah, perhatikan,
salah satu tiket masuk ke kebun buah nomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 300-an ditambah 50-an ditambah 4 satuan. Banyaknya kubus ada 354, dibaca 354. Kita lihat yang kedua, bilangan 454. Jika digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 400-an ditambah 50-an ditambah 4 satuan. Jadi banyaknya kubus ada 454, dibaca 454. Di sini untuk latihannya, karena kalian kemarin sudah Ibu berikan tugas ya, menuliskan lambang bilangan dengan kata-kata. Ibu yakin kalian sudah bisa. Nah, untuk yang ini Ibu beri tugas kalian kirimkan voice note seperti ini. 1675 dibaca 675. 2565 dibaca 565. Dikirim ke voice note Ibu Guru ya. Jadi untuk hari ini ada 3 tugas: mengisi pertanyaan dalam cerita, yang kedua mengisi pertanyaan dalam percakapan, yang ketiga mengirim voice note menyebutkan lambang bilangan dengan kata-kata dari 1 sampai 5 ya. Sebutkan lambang bilangannya berikut dengan kata-katanya. Baik, mungkin hanya itu penyampaian materi dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.